Ada sesuatu kekuatan yang harus ada pada setiap kita supaya ini tidak jadi just another conference. Itu adalah the power of expectation. Berapa banyak saudara mengharapkan sesuatu terobosan dalam hidup Anda, di dalam hidup saudara melalui conference ini. Haleluya. Alamak saudaraku. Karena itu saya lagi berkata gini, haleluya. Sebab umat Tuhan itu saudaraku penuh dengan entusiasm. Entusiasm dari kata entheos. Tuhan ada di dalam. Berapa banyak saudara percaya Tuhan ada dalam saudara? Amin. Saudara bukan manusia biasa. We are naturally supernatural. Kita semua ini orang sakti saudaraku. Amin. Jangan ketawa saudara. Haleluya. Kita ini orang yang berbahaya bagi iblis. Kita menteror kerajaan kegelapan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, saya berdoa supaya setiap saudara mengalami encouragement. Amin. Tularkan api kepada kiri kanan. Saya tahu ada yang downhearted, ada yang mengalami kesesakan, kesulitan. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Juga sebelumnya kita sambut Pastor Konghi ada tengah-tengah kita. Berdiri Kong, stand up. Yeah, we love you. Amen. Dan satu lagi, equip. Kita akan diperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pak Irwan Wijaya di tengah kita. Bersama Ibu Nana, berdiri. Tanpa Nana tidak ada Irwan. Coba berdiri. Sambut dia dengan kasih Kristus. Dan masih banyak lagi yang lain. Oke? Entheos, encourage, and be equipped. Haleluya. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah sebetulnya tema asli daripada conference ini. Kingdom infiltration. Kingdom infiltration. Tahun yang lalu kingdom, saudaraku, kingdom invasion. Terang itu light, itu invasion. Tetapi saudaraku, ragi, garam, itu kecil kan saudaraku. Dan saudara kita tahu itu tema utama kita yaitu seperti ragi. Engage di dalam adonan. Dan saudaraku tidak menjadi bagian dari adonan. Tetapi merubah adonan tersebut. Merubah yaitu masyarakat kita, kota kita. Seperti pesan Pak Rubin Adi. Mari jadi berkat untuk sekitar kita. Kingdom infiltration saudaraku. Dan saya akan mengambil seorang tokoh yang dalam Alkitab yang jarang disebutkan. Dia adalah Ehud. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ketika itu hakim pertama adalah menantu daripada saudaraku Kaleb. Dia adalah Otniel. Dan melalui inspirasi daripada mertuanya. Ya, bukan father-in-law, father-in-love. Maka saudaraku dia menjadi hakim yang pertama yang luar biasa. Tetapi sesudah itu Israel lagi-lagi menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan dia. Yaitu kepada Raja Moab. Bernama Eglon. Saudara yang kasih, Eglon mengumpulkan teman-temannya. Saya mau beritahu iblis itu lebih rukun dari kita orang Kristen. Dia tidak peduli kamu dari denominasi mana. Dia panggil denominasi Moab, denominasi Amalek. Dikumpulkan menjadi satu. Kerajaan di dunia cuma ada dua. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Moab dan Amon itu turunan daripada Lot dengan kedua putrinya. Sorry, dulu sudah ada threesome saudaraku. Mengerikan sekali dan incest. Di beberapa negara sudah diizinkan incest. Saya baru dari Dobo dan saya diberitahu di sana. Ya, mungkin KTP-nya Kristen. Tetapi terjadi incest antara bapak dengan anak, ibu dengan anak. Mengerikan sekali saudaraku. Karena itu kita perlu terang. Seperti yang kita lihat tadi play tadi saudaraku. Kita lihat tari-tarian tadi. We need the power of God. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan membangkitkan seseorang bernama Ehud bin Gera, seorang Benyamin, dan dia seorang yang kidal. Saudara, kalau dia cuma kidal itu malah hebat.
Saudara ingat Chun Chun? Saudara ingat Rafael Nadal? Saudara ingat John McEnroe? Justru kalau kidal jadi hebat. Bahkan suku Benyamin itu terkenal yaitu sebagai sharpshooter, sniper. Kalau mereka melemparkan umpan, itu saudaraku tidak meleset satu rambut pun. Mereka adalah great snipers. Tetapi saudaraku, arti sebenarnya tangannya tidak bisa berfungsi. Jadi dia cacat, saudara. Di dalam hidup kita selalu ada yang kurang. Tidak ada daripada kita yang sempurna. Tangannya tidak berfungsi. Saudaraku, sehingga dia dianggap tidak berbahaya. Tahun 1949, hampir-hampir saja negara yang baru berdiri Israel rata dengan tanah. Maka satu David Ben-Gurion mengambil keputusan. Jangan cuma punya IDF, Israel Defense Force. Dia membangkitkan Mossad. Saudara, Israel dari dulu terkenal Mossad. Dan saudara ingat apa yang terjadi hari-hari ini? Apa yang terjadi di Teheran? Meskipun dia tidak mau ngomong, tidak ada saudaraku, yaitu spy ataupun intel yang ngaku-ngaku, tidak mungkin. Untuk jadi Mossad, engkau harus dilatih dengan luar biasa dan harus bisa menyaru menjadi orang lain. Ehud adalah seorang yang cacat. Arti namanya bagus. Ada Perdana Menteri Israel namanya Ehud Barak, masih ingat? Dan Ehud ini artinya I will praise, I will give thanks. Sementara iblis berkata, I will-nya untuk mengatasi semua yang lain dan mau menjadi seperti Allah. There's a power in the will power. Apa yang saudara mau pakai untuk dalam kehidupan ini? Saudara harus menjadi Ehud. I will praise, I will give thanks. Whatever happens, I will give thanks. Saudara, saya ditanya orang, lagu apa yang Bapak paling suka? Kalau mendadak disuruh nyanyi di sebuah acara, saya bilang, give thanks with a grateful heart. Hari ini saudaraku, jadilah Ehud. Yang menarik saudaraku, dia adalah putra dari seseorang bernama Gera. Gera itu artinya sebutir gandum. Ada berapa banyak sini? Tidak boleh nyebut merek, tidak apa-apa lah. Ini rumah kita sendiri. Siapa di sini HP-nya atau apanya yang mereknya Xiaomi? Angkat tangan. Itu artinya beras kecil. Pak Jonathan HP-nya Xiaomi, saudaraku. Artinya apa? Aku akan dibutuhkan oleh siapapun. Karena tidak ada yang tidak butuh sebutir gandum. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sedikit nostalgia karena tadi baru berbicara dengan Pastor Kong. Bagaimana hubungan Pak Alex, Pak Niko dan saya. Maka saudara, waktu itu kan ada wilayah tengah Pak Alex ya. Gagah begitu ya. Dan juga yaitu Pak Niko lebih tinggi-tinggi lagi saudaraku. Tetapi yang namanya rock ministry cilik kabeh saudaraku. Coba rock yang semampai berdiri sebentar. Dimulai dari Pak Roni ya. Semampai itu semeter tidak sampai. Coba cilik kabeh Pak Dharma. Semua kecil-kecil. Saya pernah dihina orang saudara. You are just a peanut. Kamu cuma sebutir kacang. Tapi saya jawab dengan hormat, I'm a magic peanut. I will give thanks. Seorang Benyamin. Saudara, Otniel adalah orang Yehuda. Dan kita tahu ketika terjadi perpisahan kerajaan utara dan selatan, Benyamin tetap setia. Tuhan masih mencari orang yang loyal. Orang yang bisa diandalkan. Orang yang setia. Tetapi dia seorang yang cacat. Kalau bahasa Ibrani di Surabaya, cacat itu cekot saudaraku. Tangannya tidak bisa berfungsi. Dia tidak kelihatan berbahaya. Saya mau cerita tentang a legend spy dari Israel. Eli Cohen. Eli Cohen saudaraku lahir yaitu di Mesir. Karena itu dia sangat fasih berbahasa Arab. Dia bisa berbahasa macam-macam saudaraku. Bahasa Perancis dan sebagainya. Sudah umum. Tetapi khususnya dia ganti nama saudara. Dia direkrut oleh Mossad. Dan diganti namanya Kamil Tabet saudaraku.
Kemudian dia dibawa yaitu ke Argentina. Karena dia fasih berbahasa Spanish. Dan saudaraku di sana dia sepertinya seorang businessman. Para businessman yang di sini angkat tangan saudara. Angkat tangan semua. Semua businessman angkat tangan. Saudara jadi visionary. Businessman missionary. Amin. Sebab saya tidak pernah memproklamirkan saya pendeta. Kalau ada orang tanya saya, what is your occupation? I'm a developer. I develop people. Amen. Haleluya. Oh iya, saya perkenalkan juga ini putra kita Jonathan Baskoro, bangkit berdiri, anggota dewan yang baru. Satu-satunya orang percaya warga negara kerajaan Allah di tengah-tengah 45 anggota dewan pemerintah kota. Selesai itu saya kasih Alkitab saya kepadanya. Taruh di mejamu. Dan melayani dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian dia dikirim tentu saja ke Syria saudara. Dan dia pandai sekali bergaul. Hamba Tuhan itu harus pandai bergaul saudara. Dan karena dia pandai bergaul saudaraku. Dia masuk ke kalangan elite, kalangan militer daripada Syria. Sementara dia diam-diam mengirim berita-berita kepada Israel, kepada IDF, kepada Mossad. Jangan kelihatan berbahaya. Amin. Tapi kita dipanggil menjadi saksi Kristus ya. Bukan dipanggil jadi secret agent. Ada sebuah t-shirt lucu di Israel tulisannya begini. I'm a secret agent. My work is so secret. I don't even know what I'm doing. Kasih tahu kiri kanan. Jangan jadi secret agent. Amin. Be a witness for Christ. Dan saudaraku dia sering mengadakan pesta-pesta. Dengan wanita-wanita cantik. Anggur mengalir. Ngakunya beragama. Tapi maunya minuman keras saudaraku. Whisky, tequila dan sebagainya. Dan dia yaitu menyediakan semuanya. Dan sementara itu dia merekam ketika mereka mabuk saudaraku. Begitu dia berpengaruh saudara. Sampai hampir-hampir dia diangkat jadi wakil menteri pertahanan Syria. Dikira dia ini seorang yang sangat loyal. Dan suatu kali saudaraku ada satu tempat yang sampai sekarang tidak mungkin diserahkan oleh Israel. Golan Heights. Dataran tinggi Golan. Kalau orang menguasai dataran tinggi Golan dia akan menguasai Israel. Dan saudaraku apa yang terjadi? Pada waktu dia berbicara dengan menteri pertahanan. Dengan jenderal-jenderal, konco-konconya. Dia berkata, waduh kasihan loh yang ada di bunker. Yang di bawah daripada dataran tinggi Golan itu kasihan. Kasihan sekali. Dan apa usulmu? Kasih tanaman yang bagus di sana. Untuk menaungi supaya mereka tidak kepanasan. Kasih pohon-pohon eukaliptus. Pohon kayu putih. Mereka percaya saudaraku. Dan ketika mereka yaitu saudaraku. Mereka tanam pohon-pohon dan tumbuh dengan luar biasa. Dan dia memberitahu. Semua bunker itu ada di bawah pohon kayu putih. Pada waktu tahun 1965. Ketika dia mengirim berita. Pada saat itu belum secanggih sekarang. Dia ditangkap. Dan dia digantung. Dia digantung saudaraku. Dan begitu malunya Syria, sama seperti saat ini Ali Khamenei begitu malu siapa yang membunuh Ismail Haniyeh saudaraku. Dia digantung dan disebutkan bahwa dia adalah seorang pengkhianat, warga Syria yang berkhianat. Kalau tidak muka mereka hilang saudara. Tetapi inilah saudaraku kenapa Israel bisa memenangkan peperangan dalam 6 hari 1967. Karena berita ini jangan memukul sembarangan memukul saudaraku. Tetapi harus tahu tujuan kita. Saudara 1967 itu luar biasa sekali. Dan kita lihat cuma perang itu 6 hari. Ini kan bukan, karena itu di semua akademi militer tidak pernah dipelajari. Tentang perang 6 hari. Mereka berkata itu bukan perang. Itu mujizat katanya. Berapa banyak saudara siap untuk mengalami mujizat dalam hidup saudara? Kembali pada Ehud.
Berapa banyak saudara merasa saudara tidak berguna? Saya cuma sebutir gandum. Nanti ada satu pesan khusus dari Pak Frankie pada akhirnya pada konferensi ini tentang ragi. Saudaraku, ragi itu kelihatan tidak berbahaya kan? Saya dulu bantu ibu saya membuat roti. Ragi itu jelek. Tidak kelihatan sesuatu. Tetapi ketika ditekan, ketika dibakar, maka adonan itu menjadi besar. Dan saya percaya ragi itu adalah kuasa Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus dalam diri saudara. Kita memang biasa-biasa, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Saudara diam-diam, dia membuat sebuah pedang. Sebetulnya bukan pedang. Tangan saya nggak cekot, buat contoh saja. Ini sangat tajam. Dan dia taruh itu di pangkal pahanya. Dan setiap hari dia berlatih. Setiap hari dia berlatih. Setiap hari dia berlatih. Setiap hari dia berlatih. Dengan tangan kirinya. Saudara, dia mendekati pasukan pengawal daripada Raja Moab Eglon. Eglon ini saudaraku sangat gemuk sekali saudaraku. Dan dikatakan seperti anaknya lembu. Tetapi apa yang terjadi? Dunia ini kita tahu Hamas itu artinya kekerasan. Tetapi seluruh dunia ini penuh dengan ketamakan, kerakusan. Seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Mereka makan dan minum. Bukan makan minum biasa, tapi pesta pora. Kerakusan. Bumi dihancurkan karena kekerasan. Hamas artinya violence. Ring a bell? Amen. Nah saudara yang kasih, firman Tuhan mengatakan selain daripada itu akan ada kerusakan, korup. Berapa banyak kita mendengar sulit lah di Indonesia ini. Ya saudaraku, juara korup saudara. Hati-hati anggota dewan. Kemarin kamu taruh tanganmu di atas Alkitab. Pastikan kamu beda dengan yang lain. Sampai semua anggota dewan yang 44 berkata, agak lain kau. Agak lain bapakmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Berani tampil beda. Nah saudara, kita tahu penyembahan anak lembu emas. Apa itu? Mamon. Saya ingat Pak Frankie pernah tanya, kenapa? Kok tidak dibandingkan dengan roh najis atau roh apa, tapi dengan mamon. Tuhan atau mamon. Life is a choice. Kita lihat saudaraku di depan New York Stock Exchange ada lembu di sana. Saudara lihat pada waktu penghujatan kepada kita. Baru-baru ini Olimpiade di Paris. Ada lembu emas di situ. Itu yang kita hadapi saudaraku. Yesus pun pernah disuap. Yesus pun pernah disogok oleh si penggoda itu. Dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Lihatlah segala kekayaan kemuliaan kerajaan ini. Kau berikan kepadamu asal engkau menyembah aku satu kali saja. Once cukup. Pasti ada yang kedua dan berkali-kali. Saudara yang kasih sama Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, warga kerajaan Allah. Amin. Dan apa yang dilakukan oleh Ehud? Dia seorang yang cacat. Tidak kelihatan berbahaya saudara. Demikian juga dengan Eli Cohen. Bahkan dia sangat yaitu pandai bergaul. Tetapi soal kemenangan Israel yang 6 hari itu tidak luput daripada informasi. Dan juga saudaraku yang dilakukan oleh Eli Cohen. Saudara, firman Allah mengatakan bagaimana dia diutus untuk memberikan upeti. Karena dia tidak kelihatan berbahaya. Kalau orang tangannya cacat, pasti jalannya juga pasti ada cacatnya juga. Dia tidak kelihatan berbahaya. Pertama itu dia memang diperiksa semua. Wah saudaraku. Tapi karena sudah terlalu biasa. Oh si Ehud. Kalau Ehud gak berbahaya, lewat saja. Tapi hari itu ada dagger di sini.
Panjangnya hampir sehasta. Satu hasta itu begini. 45 cm. Hari ini saya mau katakan kepada saudara. Jangan anggap enteng senjata yang kecil. Apapun yang di tangan saudara, Tuhan itu hobi memakai yang kecil-kecil. Yang semampai katakan, haleluya. Amin. Yang semampai katakan haleluya. Firman Allah berkata, ingat pada waktu kamu dipanggil, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang hebat, tidak banyak yang luar biasa. Demikian juga dengan Ehud. Dia anak dari sebutir gandum. Kalau bicara gandum, saya masih ingat cerita antara China sedikit, ini intermezzo, karena tadi bilang Xiaomi kan. Pada waktu China dulu miskin dan berhutang kepada Uni Soviet. Khrushchev berkata begini, itu orang Cina itu. Kalau satu hari pakai celana dalam, besoknya gantian, dia tidak akan bisa bayar utang. Mau cetung berdiri dan dia berkata, kita memang sekarang masih miskin, tapi kita tidak boleh dihina. Karena itu setiap kali kamu makan, ambil sejumput beras Xiaomi, bayar utang. Oh, rakyatnya gitu banyak saudaraku. There's a power in unity. Tepuk tangan bagi Allah kita. But Ehud cuma sendiri. Dan dia mengantar upeti. Ketika dia datang saudaraku. Waduh, dia pasti membawa oleh-oleh juga kepada pasukan pengawal. Dan pengawal daripada Raja Eglon. Pada waktu itu dia menghadap di mana? Bukan di yaitu singgasananya, tapi tempat peristirahat di atas kamar peranginan, saudaraku, jendelanya menghadap utara. Dan pada saat itu, my Lord, my King, aku punya pesan khusus untuk Anda. Ada pesan khusus daripada Anda. Dengar saudara, sebelum saudara lupa, use the word of God as your sword. Sebab pedang firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saya tadi dipesani buat yang saya pinjam ini. Pak, sangat tajam loh Pak, hati-hati Pak. Dan dia sudah berlatih saudara. What is the secret message? The message of the cross. The message of the kingdom. Dunia harus tahu. Dan dia sudah terlatih saudaraku. Ketika itu semua keluar kata raja. Rupanya ada tambahan upeti saudara. Dan ketika dibisikkan, didekati, maka dicabutlah pedangnya. Kemudian ditusukkan, diputar. Dan dimasukkan ke dalam, ditambah didorong. Masuk ke dalam perutnya. Dan raja itu pun mati. Bagaimana mengalahkan kuasa kegelapan? Thus said the Lord, it is written. Saudara, banyak orang berkata saya mesti tahu banyak baru melayani Tuhan. Ketika saya baru melayani Tuhan, saudaraku, tahun 1980, kemana-mana saya khotbah cuma satu ayat. Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita beroleh selamat, kecuali dalam Dia, Yesus Kristus. I have only a small dagger. Saya cuma punya pedang kecil. Saya cuma punya pisau belati kecil. Pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, pada saat itu dia keluar dan dengan lenggang angkung. Firman Allah berkata dia ada pada saat itu. Ada di antara batu-batu yang berpahat. Artinya saudaraku, itu tempat penyembahan berhala. Jangan takut dengan tempat penyembahan berhala. Berhala akan hancur di hadapan hadirat Tuhan. Dan di sana apa yang dia lakukan? Dia melakukan mobilisasi. Dia mengambil sangkakalanya. Sangkakala tanduk domba jantan ini, saudaraku, kalau kita baca kitab Yoel yang pertama, a call to wake up. Saya beritahu saudara, nah, sampai beberapa hari yang lalu, maka Iran mengirim sejumlah besar, yaitu senjata. Bukan ke Yaman, tetapi ke Sudan, saudaraku.
Karena firman Allah mengatakan nanti akan satu koalisi besar. Rusia, Turki, Iran, Sudan, Libya akan menyerang Israel. Tidak lama lagi. I tell you, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. A call to wake up. Tapi yang kedua, a call to repent. 18 tahun Israel dijajah karena kejahatannya, karena penyembahan pada berhala. Tunduk kepada raja anak lembu. Tunduk kepada saudaraku yang kuasa kegelapan. Tapi yang ketiga, a call to war. Panggilan untuk berperang. Dan hari ini, conference ini, not just to make you feel good. It's a call to war. Haleluya. Yoel pasal 3 berkata, karena mereka membagi-bagi tanahku. Kalau Tuhan berkata my land, itu saudaraku bukan New York, itu Israel. Dan sekarang ini all eyes on Israel. Sebab mereka membagi-bagi anak-anakku, diberikan untuk dijual. Saya lihat bagaimana anak-anak perempuan Israel 1.200 orang, pria, wanita, bahkan bayi, direbut begitu saja. Dan Tuhan murka. Dan dia berkata, let the weak say, I'm a warrior. Geber. Let the weak say, I'm a warrior. Itu yang dilakukan oleh Ehud. Dia tidak peduli saudaraku dia cacat. Tetapi dia melatih tangan kirinya saudaraku. Karena dia keturunan Benyamin saudara. Rasul Paulus turun dari turunan Benyamin. Dan saudaraku apa yang terjadi? Tentara Israel bangkit dan mengalahkan Moab. 10.000 tentara Moab dibantai karena rajanya mati. Saya mau beritahu raja kita hidup. Raja kita berkuasa. Dia Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Katakan infiltration. Amin. Haleluya. Saudara, Eli Cohen menjadi legend dan namanya ada di mana-mana di Israel. Tetapi Ehud mungkin sudah dilupakan. Tapi ayat terakhir dari pasal yang ketiga ini. Ada seseorang sesudah dia. Bangkitlah Samgar bin Anat. Yang menewaskan orang Filistin. Dengan apa? Cuma tongkat penghalau lembu. Kalau ada lembu malas didorong saudaraku. Dia ingat. Bagaimana Ehud pernah membunuh yang seperti lembu saudaraku. 600 orang. Demikian juga yang menyelamatkan orang Israel. Apa artinya Syamgar? Sword, pedang. Amen. Dia menginspirasi orang lain. Ada yang berkata dia tetap suku Benyamin. Tapi kemudian kalau saudara baca selanjutnya. Ada seorang emak-emak saudaraku. Menjadi hakim. Dialah Deborah saudaraku. Haleluya. Dia tidak punya menara. Dia ada di bawah pontar dari pontar bantin saja. Dan yang hebat. Ada seorang wanita bernama Yael. Ketika Jenderal Sisera melarikan diri. Dia pergi ke kemah. Daripada Yael. Yael tangannya hancur semua. Kenapa? Suaminya itu jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Dan dia harus memasang yaitu patok daripada yaitu saudaraku. Pertama waktu mukul ya perempuan suruh maku saudaraku. Pasti tangannya kena semua saudaraku. Tapi lama-lama dia lihai saudaraku karena latihan. Amin. Dan pada saat itu saudaraku ketika Sisera datang. Jangan bilang-bilang kalau ada gua di sini. Tenang Pak. Dia minta air diberikan dadih. Diberikan krim. Dan ketika dia ngorok. Jangan tenang. Maka saudaraku orang yang membunuh banyak Israel membunuh bangsanya ini. Dia ambil patok daripada kemah. Dan dengan satu pukulan. Tertancap kepala daripada Sisera. What is in your hand? David cuma 5 butir batu kecil. Kerikil. Jangan dirohanikan ya. Oh 5 itu anugerah. Bukan saudaraku. Sebab dia naik ke atas pohon dan dia hitung. Ada berapa raksasa Israel. Filistin dihitung. Jirolupatmo. Ada 5. Dia ambil 5. Dia siap menghancurkan semuanya. Tapi ketika Goliat mati dia pancung kepalanya. David tidak punya pedang.
Pinjem ya om, gue lihat, dan dia pancung kepalanya. Saudara, apa message kita hari ini? Anda bisa influence others. Anda bisa mempengaruhi orang lain. Saya pernah cerita ini, tetapi mungkin semua orang belum tahu ini. Pak Irwan Wijaya ini dulu mahasiswa, saudaraku, di sebuah kota kecil, Stillwater, di Amerika. Waktu itu saya bersama Pak Hani dan Ibu Keke, kami berempat datang. Yang dilayani cuma 20 orang, gak sampai. Tetapi jangan anggap enteng permulaan kecil. Dan saat itu dia dilepaskan karena dia belajar conservation hutan. Dan kerjanya itu piara binatang buas, ular kobra. Ngapain piara ular kobra? Ya toh. Dan saudaraku, dia bergaul dengan suku Kubu ya, suku dalam. Sehingga saudaraku mungkin terpengaruh kuasa gelap. Dia lompat dari satu kursi ke kursi lain dan melingkar seperti ular. Dia dilepaskan. Tetapi hari ini dia akan betul-betul menginspirasi saudara. Dia sudah mendirikan 165 gereja, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Katakan wow. Enthusiast. Encourage. Equip. Kita melihat Ehud ketika dia meniup sangkakala. Karena dia cacat, dia tidak bisa masuk akademi militer. David belum cukup umur, dia tidak bisa masuk akademi militer menjadi tentara usia 20 tahun seperti kakak-kakaknya. Tapi Tuhan hobi memakai yang semampai-semampai ini, saudaraku. Memakai yang kecil-kecil ini. Pedangnya cuma punya kecil, dananya cuma kecil. Gak usah takut, kita punya Allah yang besar. Selama kita saling mengasihi. Haleluya. First, the great commandment and then the great commission. Haleluya. Saya tahu saudara pasti sudah menunggu Pastor Konghi. Saya tidak mau ditunggu kesek suruh saya berhenti khotbah. If you don't like my preaching, I will enjoy myself. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo bangkit berdiri. Mana peniup sangkakala? Ayo. Katakan. I'm a warrior in Christ. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, bangkit. Ayo kita sembah dia. Sikaramaya Ramo. Haleluya. Kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Kami memakai ukuran-Mu, tidak memakai ukuran manusia. Di hadapan manusia kami nggak berarti. Di hadapan manusia kami nggak punya apa-apa. Tapi kami tahu Engkau hobi memakai yang tidak berarti. Untuk menyatakan semua kemenangan itu karena Engkau. Biarlah nama-Mu dipuji. Haleluya.